Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini aku bakalan share pengalaman aku bagaimana kehidupan atau kondisi keuangan aku setelah aku mengajukan KPR selama kurang lebih 6 bulan. Jadi memang kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Seperti saat ini yang aku alami adalah aku kehilangan pekerjaan aku setelah mengajukan KPR. Nah, bagaimana cara aku membayar cicilan aku tiap bulannya setelah aku kehilangan pekerjaan aku? Sebelumnya, aku bakalan cerita ke kalian, kok bisa sih aku sampai kehilangan pekerjaan aku. Disclaimer, aku nggak sama sekali merasa bangga saat aku kehilangan pekerjaan aku, tapi aku hanya pengen share ke kalian supaya kalian benar-benar memikirkan kondisi keuangan kalian setelah kalian benar-benar memutuskan ingin mengajukan KPR. Jadi ini berawal dari aku resign dari job sebelumnya dan aku berpindah ke remote job, dimana remote job itu aku bisa bekerja dari manapun, dari rumah atau dari mana saja ya teman-teman, karena ini remote. Nah, perusahaan yang meng-hire aku itu adalah perusahaan asing, tidak berlokasi di Indonesia. Sebelumnya aku sudah memikirkan matang-matang keuangan aku, perencanaan keuangan aku selama paling tidak 6 bulan ke depan. Tapi ya Tuhan berkata lain, rencana tidak berjalan sesuai yang aku prediksikan. Setelah menjalani 3 bulan pekerjaan WFH ini atau remote, ada kendala-kendala yang ternyata aku rasa aku nggak bisa mengikuti alur kerjaan ini, sehingga aku dan perusahaan memutuskan untuk memindahkan posisi aku yang sebelumnya full time menjadi part time. Sebenarnya ini nggak berpengaruh banget sama aku, karena memang di video sebelumnya aku udah saranin ke kalian untuk selalu punya dana darurat. Nah, dana darurat ini yang menyelamatkan aku selama aku nggak punya full time job. Jadi apa sih yang biasanya aku lakukan selama sebulan ini aku nggak bekerja? Jadi aku melakukan penghematan ya teman-teman, dimana biasanya aku pergi makan keluar seperti 3 kali dalam seminggu. Setelah aku keluar dari pekerjaan aku, benar-benar aku nggak pernah makan di luar sama sekali. Makan keluar pun itu kayak 1 kali dalam 2 minggu, itu pun karena ada janji temu bersama teman atau janji temu bersama rekan kerja yang memang kita itu benar-benar harus keluar dan mengeluarkan uang untuk makan di luar ya teman-teman. Dan selanjutnya itu check out barang online. Jadi setelah aku kehilangan pekerjaan itu aku jarang banget check out barang-barang online atau beli semudah nggak pernah beli barang-barang lucu di ya aplikasi Oren atau aplikasi hijau dan aplikasi lainnya ya teman-teman. Jadi benar-benar aku mengelola keuangan aku secara ketat karena aku nggak mau dana darurat aku ini keluar secara cuma-cuma dan itu gak bermanfaat selama aku belum menemukan pekerjaan selanjutnya. Jadi selama aku di masa nganggur, aku memutuskan untuk pindah kembali ke rumah orang tua aku karena aku ngerasa kalau aku pindah bareng sama orang tua, biaya cost livingku nggak sebesar saat aku harus hidup sendiri, tinggal sendiri atau ngekos. Memang untuk pernyataan pindah kembali tinggal bersama orang tua itu nggak semua orang akan relate, karena aku tahu beberapa orang itu adalah generasi sandwich, dimana kita harus menghidupi orang tua kita, saudara kandung kita, sesimpel kita bantu
uh, membiayai kehidupan sehari-hari orang tua kita seperti belanja kehidupan sehari-hari atau membiayai sekolah adik kita. Apa aja aktivitas yang aku lakukan saat aku nggak punya pekerjaan? Salah satunya adalah mengasah skill yang mungkin nanti akan dibutuhkan saat aku melamar di perusahaan selanjutnya, seperti skill bahasa. Kita tahu ya, bahasa itu sangat diperlukan, terutama orang-orang yang bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bukan hanya bahasa kedua ya. Aku ngerasa bahasa Inggris itu adalah bahasa wajib saat kalian apply di perusahaan multinasional terutama. Yang kedua, mungkin kalian bisa mengasah skill untuk Microsoft Office kalian, karena aku ngerasa skill ini juga sangat penting digunakan untuk basic skill ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang mau mendapatkan gaji yang lebih besar atau posisi yang lebih bagus, kalian juga harus sadar bahwa diri kalian harus punya value yang setara dengan gaji yang kalian inginkan. Kembali lagi, siapa sih yang ingin berada di posisi jobless atau nggak punya pekerjaan seperti ini? Tapi ya kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan seperti apa. Yang penting aku saranin ke kalian, untuk kalian yang mau ajukan KPR, kalian benar-benar perhitungkan bagaimana kondisi keuangan kalian selama paling tidak 1 tahun ke depan, dan kalian harus siapkan dana darurat jika nanti kalian mengalami kondisi seperti aku, di mana aku kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Itulah kenapa dari awal aku bikin YouTube, aku selalu pengen banget mengedukasi orang-orang di luar sana, terutama anak muda Gen Z yang pengen banget punya rumah, tapi mereka kayak gak ada perhitungan, mereka asal apply KPR di bank tanpa melakukan perhitungan. Dan ya, aku nggak pengen mereka merasakan yang aku rasakan sekarang, dimana perasaan dimana kalian nggak mendapatkan gaji yang biasanya kalian dapatkan, upah yang kalian dapatkan, itu bikin kalian mungkin agak sedikit stres atau bingung ya, kalian harus bagaimana nantinya, gimana kalau kita nggak bisa bayar cicilan KPR kita gitu. Aku nggak pengen kalian merasakan itu. Jadi saran dari aku, kalian harus melakukan perencanaan keuangan paling tidak 1 tahun, dan kalian tetap berusaha. Mungkin aku tahu kalian, pekerjaan kalian yang saat ini kalian punya, menurut kalian itu kalian nggak suka dengan pekerjaan kalian saat ini, tapi demi apa yang kalian inginkan, kalian harus tetap bertahan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian atau saudara kalian, supaya teman-teman kalian benar-benar teredukasi dan aware terhadap kondisi keuangan sebelum mengajukan KPR rumah. Tetap semangat untuk kalian semua dan sampai jumpa.